baitullahi wa khassatuh, keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah ahlu Al-Qur'an, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, itu adalah juz 2 dari 142 sampai 250. Ya, 200 berapa tuh? Yang terakhir 252 ya kan, masih di surah Al-Baqarah. Masya Allah, dari permasalahan qiblat ya kan, ya permasalahan qiblat yang Allah Subhanahu wa taala merubahnya dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas Palestina ke Baitullahil Haram Makkah Al-Mukarramah. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha menguasai, dan Allah merubah wajah, merubah arah. Jadi memerintahkan kepada Rasulullah SAW yang semula menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala merubah ke Baitullahil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dan kiblatnya para anbiya ya tentu ada ke Baitul Maqdis juga, makanya jadi pengikutnya Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam masih menghadap ke arah Baitul Maqdis meskipun pada tidak bisa sepakat. Makanya ada ayat di juz 1, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai', ya kan, meskipun sama-sama berada di tempat yang mulia di situ, tapi ternyata mereka pun juga tidak bisa bertemu dan tidak bisa bersepakat. Iya. Nah, itu masalah kiblat. Bila Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berubah, maka ya berubah ya. Karena Allah yang Maha tahu, Allah yang menguasai, dan yang lebih baik buat hambanya, maka Allah mengetahui ya. Itu taghyirul qiblah namanya, perubahan qiblat tadi ya. Dan di Madinah sana ada namanya Masjid Al-Qiblatain, yaitu masjid dua qiblat, karena menurut riwayatnya perubahan qiblat pada waktu itu adalah berada di masjid itu, dan Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat asar, yaitu sholat asar di dalam riwayatnya, dan di tengah-tengah melaksanakan sholat asar kemudian ada perintah untuk menghadap Baitullahil Haram Makkah Al-Mukarramah. Dalam hidup ini ada perubahan, tapi memang harus mengikuti yang lebih tahu, yang kalau Allah tentu Maha tahu. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu masalah kiblat, dan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan ini. Dan mereka orang-orang yang senang ketika Rasulullah masih menghadap Baitul Maqdis, maka menuduh, mengklaim bahwa Muhammad itu orang yang pelin-pelan karena dulu bersama mereka. Jadi menghadap di Baitul Maqdis, tapi kemudian berubah. Nah, secara zahir memang sangat bisa itu dijadikan alasan seperti itu, tapi memang kalaulah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga Allahnya mereka, Allahnya alam semesta yang menciptakan alam semesta ini, dan ketika wahyu mereka juga mendapatkan kitab yang semula dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat yang ke-163, bahwa semuanya adalah wahyu Allah. Tapi ketika wahyu ini diturunkan kepada Muhammad SAW, kenapa mereka tidak mau menerima? Nah, makanya konsepnya kalau tidak mau menerima sebagian wahyu yang diturunkan Allah kepada sebagian nabi, maka berarti dia sama dengan mengingkari seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd,
Apakah kamu jadi beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lain karena alasannya tidak cocok dengan keinginan Anda? Maka bukan masalah keinginan kamu. Bila kamu itu bila perintah Allah Subhanahu wa taala, ya maka kemudian sami'na wa ata'na. Banyak di juz 2 ini karena ya tentu ada orang-orang yang menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Dengan alasan banyak, kalau mereka tahu yang sebenarnya nanti kebongkarlah apa rahasia yang selama ini disembunyikan. Satu. Atau kalau mereka tahu nanti mereka akan sama dengan dia kualitasnya. Ada orang yang ngumpetin ilmu biar orang lain tidak tahu. Maka ini kalau dalam Quran, dalam Islam, dalam hadis itu termasuk dosa besar, ya kan? Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicongok, akan ditali hidungnya dengan tali dari api neraka. Nah, kenapa demikian? Karena ketika orang itu tidak menyampaikan wahyu dari Allah, berarti menyembunyikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan membiarkan orang itu tersesat karena jadi tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu itu adalah hudan, petunjuk, adalah bimbingan, ya, adalah menuntun orang. Dan termasuk bila ada jadi wahyu yang menasakh yang sebelumnya, maka jadi itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah nasikh mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dan bila itu dari Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi persyaratannya dan masih di waktunya turunnya wahyu, maka itu kenapa tidak? Karena Allah Maha tahu apa yang diperbuat dan Allah Maha tahu kebaikan hambanya, ya kan? Dan dalam hidup ini jadi kita manusia aja pada ngerubah-ngerubah. Allah yang Maha tahu dan Maha tahu kemaslahatan hambanya yang akan datang, maka kemudian Allah dengan ilmunya dan fi'lu kulli syai'in, ya kan, Allah maha berbuat segala sesuatu dan untuk kebaikan hambanya, rahmat dari Allah, maka kenapa tidak? Gitu. Seperti kayak sholat mulai 50 kali kemudian menjadi 5 kali. Nah, itu aja masih kadang lupa dan nawar terus. Iya. Ya, itu sampai ayat yang ke jadi 77, ya kan? Ya, 76-nya begitu juga 75-nya, ya kan? Kok 75, 175-nya itu juga termasuk orang yang menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ayat yang ke 178 tentang masalah qisas, ya. Masalah penegakan qisas, hukum, ya, alladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Masyaallah, ketika terjadi pilih kasih, tebang pilih, maka meskipun kelihatannya kayaknya enak, maka itu tidak enak karena jadi angkara murka budi candulo itu akan merajalela, ya begitu. Maka ketika tidak ada keadilan, maka kelihatannya kayak baik tapi sebetulnya itu akan menimbulkan permasalahan yang jauh lebih besar, ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faqban idza ba'da dzalika faluwan walakum fil qisas haya, ya kan? Dalam penegakan qisas itu pasti ada jaminan ketenangan kehidupan yang luar biasa, ya. Dan seterusnya nanti sampai ayat 183 yang populer dengan masalah puasa Ramadan, dan tentu ada kaitannya dengan Quran, ada kaitannya dengan berdoa, ada kaitannya dengan takhfif, yaitu keringanan, rukhsah, jadi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu mengandung pendidikan syariat yang luar biasa sampai 187, ya. 188-nya apa? Jadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Ini ayat luar biasa. Kamu jangan memakan makananmu, hartamu dengan cara yang batal, dengan cara yang salah, dengan cara yang sesat. Dan jangan kamu mendp nyogok kepada penguasa
untuk mendapatkan proyek yang lebih besar gitu kira-kira. Tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi, untuk mendapatkan jadi sesuatu yang sebetulnya bukan hak kamu, itu adalah hak orang lain karena kedekatan kamu atau karena jadi nyuap kamu, maka kemudian jatuh kepada kamu. Ini haram dia. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan ini saya kira penting dalam kehidupan, itu terus terjadi yang hal-hal yang seperti ini, meskipun tidak boleh menggebuk rampak, tapi bahwa itu terjadi proyek, kasus dan seterusnya. Mulai ayat yang berikutnya 189-nya, maka jadi terkait dengan masalah tanggal. Dan disitulah salah satunya masalah haji, ya kan, sampai sana nanti ayat yang ke 204, 203 itu tentang masalah haji, masalah tanggal, masalah Masya Allah Makkah, masalah Arafat, masalah mabit, ya kan, di mana di Masy'aril Haram. Terus wadkurullah fi ayyamin ma'dudat, 204 sampai 207, ya kan, maka itu terkait dengan penggolongan manusia secara global. Ada dua, ada munafik, fake, nifaq, lalu kemudian ada orang yang mewakafkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Itu yang ke 207, ya kan. Kemudian disuruh masuk Islam secara kafa, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan. 28 209, ya kan, dan mulai 210 dan seterusnya. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah muibadil matum, ya itu tentang Bani Israel, ya. Terus sampai di beberapa ayat nanti 220 berapa, 1, ya kan, 221 mulai tentang keluarga, fikih al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu fikih rumah tangga, jadi pernikahan dan seterusnya. Itu hebat sekali, mulai dari ngelamarnya, nyari pasangannya dan seterusnya, luar biasa, nyusuin, kemudian cerai, rujuk, iddah, ya, sampai di alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadarul maut, ya kan, qala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Itu balik kepada Bani Israel lagi sampai kisahnya Nabiullah Daud, ya kan, Tolut, Jalut, dan sampai yang terakhir 252. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Itulah juz 2. Jadi kita tadi memohon supaya dapat pahala, ya kan, dari Allah. Yang kedua, hafalannya kuat, bacaannya baik, dan syukur. Kemudian isinya juga mengalir seperti itu, kelihatannya kayak membaca tertulis. Nah, itu Al-Quran Karim. Dan berikutnya tentu adalah melaksanakan, ya kan, ketika tahu bagaimana isinya Al-Quranul Karim, menjadikan Al-Quran mengalir seperti air di mulut kita, di pemahaman kita, di perilaku kita, dan di institusi kita. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk semuanya, mudah-mudahan jadi Anda diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan, dikabulkan niat, hajat, rizki dimudahkan, dan bisa membayar amanah tanggungan utang dan seterusnya, akan dengan benar-benar, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi hidup ini, waktu, tenaga, dan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Khususan bisyifa lil marda, khususnya jadi kesembuhan untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang terpapar, yang barusan juga ada WA. Mudah-mudahan ya Allah diberikan
kesembuhan, diberikan bimbingan untuk sembuh, tenang dan ikhtiar insani, olahraga, minum baik, istirahat yang cukup, ya kan, tenang, jangan stres. Mudah-mudahan Allah itu bagian dari bimbingan rohani, insya Allah, untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisyifa ila jami'i al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan aba'ana wa ummahatina wa syaikhina ulama'ana sadidatina wa isnadu al-ulum ila al-a'immatil udhama wa ila atba'i tabi'in wa ila ashabin nabi ridwanullahi alaihim ajma'in wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Saudaraku semuanya berada di dalam posisinya, kegiatannya bersama keluarganya, insyaallah wallahu ma'akum, dan terus bersama Allah, dan Allah pasti membersamai kalian semuanya. Selagi niatnya baik, amalnya baik, maka para malaikat pun juga akan bersamai kalian dan tidak akan menjauh dari kalian. Dan ketika niatnya buruk dan kemudian perbuatannya buruk, maka malaikat pada menjauh dan yang mendekat adalah para setan. Wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.